Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih mukafi'an li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah masih memberikan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Di sisi Allah, kemuliaan manusia terletak kepada keluhuran jiwanya. Untuk mencapai kesempurnaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya agar mengajarkan agama dan mengajarkan bagaimana manusia dapat mencapai kesempurnaan dan kesucian jiwa. Jika manusia jiwanya bersih, budi pekertinya mulia, maka ia mencapai hakikat kemanusiaan dan menjadi makhluk yang paling mulia. Tapi sebaliknya, jika kotor akhlaknya, kotor jiwanya, maka manusia jatuh pada posisi yang hina. Di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di dalam surat As-Sams, Allah juga telah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pada ayat yang pertama, bahwasanya risalah, visi misi seorang rasul adalah diantaranya membacakan ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada para rasul, mensucikan jiwa, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada mereka, serta mengajarkan hikmah. Pada ayat yang kedua, Allah telah berfirman bahwasanya demi jiwa serta penyempurnaannya, sesungguhnya Allah telah mengilhamkan kedurhakaan dan juga mengilhamkan ketakwaan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Sahabat MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, orang yang ingin mencapai kesempurnaan jiwa, maka ia harus memenuhi beberapa faktor. Di antara faktor-faktor yang membuat kesempurnaan kehidupan manusia adalah yang pertama, yang sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama di dalam kitabnya Hidayah Al-Mursyidin, bahwasanya yang pertama yang menjadikan kesempurnaan hidup manusia adalah kamalat nafsiyah, yaitu kesempurnaan jiwa. Wujudnya adalah ia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki hati yang bersih yang melahirkan akhlak yang mulia. Dan yang paling sempurna adalah ia memiliki keimanan setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua yang disebut dengan kamalat badaniyah,
yaitu kesempurnaan jasmani. Wujudnya adalah ia memiliki tubuh yang cantik, tampan, gagah, memiliki umur yang panjang, dan yang paling sempurna dari kesempurnaan badani adalah ia memiliki kesehatan. Yang ketiga, yang disebut dengan kamalat kharijiyah, yaitu kesempurnaan eksternal. Wujudnya adalah ia memiliki istri yang salehah, anak yang saleh dan salehah, memiliki keluarga, tetangga, saudara yang baik-baik, memiliki kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berkeadaban. Maka sempurnalah kehidupan manusia ketika ia memiliki tiga faktor tersebut. Maka ia akan memperoleh hakikat kehidupan yang bahagia di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Sahabat Mu'idif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya, apa yang harus dikerjakannya agar ia memiliki kesempurnaan kehidupan. Sering manusia menjadi lalai atau tidak memahami kemana arah tujuan hidupnya, bagaimana ia bisa meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari sisi lahiriah maupun dari sisi batinnya, kehidupan yang saleh secara individual maupun kehidupan yang saleh secara sosial. Sahabat Mu'idif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disinilah pentingnya kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa secara lahiriah bermakna menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan suami istri di siang hari. Namun secara maknawiyah, puasa mengandung ajaran, nilai-nilai spiritual yang luhur. Dengan puasa manusia dilatih bagaimana ia dapat membersihkan jiwanya. Puasa sebagai media untuk latihan bagaimana ia harus membuang sifat-sifat buruknya. Puasa melatih dirinya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa juga memberikan training bagaimana ia mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik serta mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung faedah yang bermanfaat bagi kehidupan pribadinya, keluarganya maupun masyarakatnya. Jika seseorang mampu memaksimalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka ia akan mencapai hakikat kesempurnaan manusia. Dengan puasa ia melatih dirinya untuk mensucikan jiwanya. Ia mengobati penyakit-penyakit batinnya, maka ia akan mencapai kesempurnaan jiwa. Ia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus dan ikhlas. Ia akan menjadi pribadi yang memberi rahmat bagi kehidupan di masyarakatnya, akan memunculkan kepribadian yang saleh dan memantulkan kesolehan ke dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan menjalankan puasa yang maksimal, maka kesempurnaan jasmani secara otomatis akan meningkat. Ia akan sehat secara jasmani dan sehat secara kepribadiannya. Dengan puasa, ia akan mampu menciptakan pribadi yang saleh, kehidupan keluarga yang baik, dan ia mampu menciptakan kehidupan di masyarakatnya dengan baik pula. Inilah hakikat kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita jalankan pada tahun ini memberikan kita motivasi dan semangat menjadi manusia yang memiliki kesempurnaan kehidupan, kesempurnaan secara jiwa, kesempurnaan secara jasmani maupun kesempurnaan secara eksternal. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan membantu kita dalam menjalankan ketaatan-ketaatan di bulan suci Ramadan.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.